Halo semua, kami dari kelompok mahasiswa magang, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Samratulangi. Saya Jasri Luko bersama rekan-rekan saya, ada Deborah Lumunon, Pamela Patiasina, dan Rizal Rontuaro. Pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil magang kami selama 4 bulan di bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum, dan Tata Ruang Kabupaten Minahasa Selatan. Ya, berikut ada beberapa hal yang akan kami bahas sebentar, yaitu pendahuluan, tujuan magang, manfaat magang, profil instansi, visi dan misi instansi, tugas dan fungsi instansi, struktur organisasi, waktu dan tempat pelaksanaan, sasaran pembelajaran, kegiatan magang, dokumentasi, teori versus realita lapangan, dan yang terakhir penutup. Yang pertama yaitu pendahuluan. Program magang Kampus Merdeka bertujuan memberikan pengalaman belajar di luar lingkungan kampus. Mahasiswa diberikan ruang untuk memahami secara langsung dinamika kerja di instansi atau industri. Kami berkesempatan melaksanakan magang di bidang cipta karya Dinas PUTR Minahasa Selatan selama 4 bulan dari tanggal 4 Februari hingga 4 Juni 2025. Sehingga kegiatan ini menjadi bagian dari perwujudan kurikulum Merdeka Belajar, khususnya untuk mendukung kemampuan teknis dan non-teknis yang dibutuhkan di dunia kerja nyata. Yang berikutnya ada tujuan magang, melaksanakan mata kuliah praktik kerja teknik sipil sebagai syarat akademik, mengaplikasikan teori yang diperoleh di perkuliahan pada kondisi lapangan, mengembangkan kemampuan analisis teknis dan administrasi, menambah pemahaman tentang proses penyusunan dokumen perencanaan proyek, meningkatkan kompetensi kerja melalui interaksi langsung dengan pegawai instansi teknis, membangun relasi antara mahasiswa, kampus, dan instansi pemerintah. Yang berikutnya ada manfaat magang. Yang pertama, manfaat magang bagi mahasiswa. Memahami kondisi nyata dunia kerja teknik sipil, mendapat pengalaman langsung dalam perencanaan dan pengawasan proyek, belajar kerjasama tim dan manajemen waktu. Yang kedua yaitu manfaat magang bagi instansi. Mendapatkan bantuan teknis dan administratif dari mahasiswa, masukan dari mahasiswa yang berpotensi memberi perspektif baru. Dan yang terakhir, magang bagi perguruan tinggi. Memperluas jejaring kerjasama antara kampus dan instansi pemerintah. Yang berikutnya yaitu evaluasi kurikulum berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Berikutnya ada profil instansi. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR Kabupaten Minahasa Selatan adalah instansi teknis yang bertugas membangun infrastruktur dan mengelola tata ruang wilayah kabupaten. Didirikan pada tahun 2003, PUTR Minsel menangani layanan publik seperti pembangunan jalan, jembatan, drainase, irigasi, dan pemukiman. Berada di bawah koordinasi Bupati, dinas ini melaksanakan perencanaan, konstruksi hingga pengawas proyek. PUTR Minsel menerapkan teknologi seperti GIS dan SIM proyek untuk mendukung efisiensi perencanaan dan pelaporan. Berikutnya, ada visi dan misi Dinas PUTR Minsel. Visi, terwujudnya infrastruktur wilayah dan tata ruang yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan. Selanjutnya ada misi. Yang pertama, menyediakan infrastruktur dasar yang merata. Yang kedua, pengembangan sistem perencanaan tata ruang berbasis data. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan secara transparan. Yang keempat, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Yang kelima, pengawasan proyek yang efisiensi dan akuntabel. Selanjutnya, ada tugas dan fungsi dinas. Yang pertama, ada tugas pokok, menyelenggarakan urusan bidang, kerjaan umum, dan tata ruang daerah. Selanjutnya, ada fungsi. Yang pertama, penyusunan DED dan RAP proyek. Yang kedua, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi. Yang ketiga, pengelolaan RT/RW dan RDTR. Yang keempat,
pengumpulan dan analisis data teknis. Yang kelima, peningkatan kapasitas SDM di dinas melalui pelatihan dan BIMTEK. Berikutnya ada struktur organisasi. Berikutnya ada contohnya berupa gambar yang ada di sini. Berikutnya, waktu dan tempat pelaksanaan. Tempat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Makassar Selatan. Alamat Jalan Trans Sulawesi Bitung, Amurang, Kabupaten Makassar Selatan. Bidang Cipta Karya. Waktu pelaksanaan 4 Februari sampai 5 Juni 2025. Next. Dan ada sasaran pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa aktif dan mampu beradaptasi dengan ritme kerja instansi. Kedua, terlibat dalam proses administratif dan teknis lingkungan kerja sektor publik. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman terhadap dinamika pelaksanaan proyek pemerintah. Dan yang terakhir, memperoleh pemahaman tentang sistem kerja berbasis SOP dan relasi. Dan ini ada kegiatan magang. Yang pertama, survei lokasi pembangunan spam di Desa Sapa, Pagure, Pekaungkuan Bawah dan Elusa. Dan yang kedua, monitoring fasilitas spam di Desa Toyobon dan Pinapelangko. Yang ketiga, kondisi desa tumpahan sebagai bagian dari pemeliharaan berkala. Yang keempat, pengukuran jalan di Desa Matani dan Desa Tumpahan. Yang kelima, pengukuran pagar proyek di Gereja Advent Pionir Pinaling Amurang. Dan yang terakhir, monitoring pembangunan talut di Desa Ritai Amurang Timur. Dan ini ada dokumentasi. Selanjutnya, kita masuk pada bagian critical thinking, teori versus realita lapangan yang ada. Dalam bagian ini, kami ingin menyampaikan hasil refleksi kami, yaitu perbandingan antara teori yang kami pelajari di kampus dan realita yang kami temui selama magang. Di bangku perkuliahan, kami diajarkan konsep ideal, fokusnya pada proyek besar, yaitu pembangunan gedung, jembatan, jalan, dan proyek infrastruktur lainnya. Teori seperti perhitungan struktur, pembuatan desain teknis, RAB, dan perencanaan konstruksi diasumsikan bahwa segala sumber daya tersedia atau anggarannya cukup, proyek berjalan lancar, kebijakan mendukung. Kami terbiasa belajar dalam konteks ideal. Semua proyek diasumsikan berjalan mulus, tidak ada hambatan administratif atau anggaran. Jadi kami lebih fokus pada teknis dan perhitungan. Sedangkan pada saat magang, kami masuk ke dalam sistem birokrasi yang nyata. Realitanya tidak ada proyek besar yang berjalan karena adanya efisiensi anggaran. Kegiatan yang kami lakukan lebih difokuskan pada survei lokasi spam, monitoring fasilitas yang telah dibangun, pemeriksaan sarana air bersih, evaluasi infrastruktur. Di sini, kami lebih banyak mengamati dan mendokumentasikan, bukan membangun secara langsung. Beda dengan
kami tentang pembangunan fisika, kami juga untuk survei dan monitoring. Bukan karena tidak ada proyek, tetapi karena efisiensi anggaran menunda pelaksanaan fisiknya. Nah, yang dipelajari perbedaan yang kami ambil yaitu kami belajar bahwa lapangan tidak selalu sesuai dengan teori. Harus bisa berpikir kritis dan fleksibel, menyesuaikan diri dengan kondisi nyata. Kebijakan dan pengambilan keputusan justru sangat memengaruhi teknis di lapangan. Ternyata kemampuan komunikasi, observasi, dan analisis justru sangat dibutuhkan. Kami jadi sadar teori hanya akan relevan jika mampu disesuaikan dengan realita. Kami belajar untuk lebih fleksibel, tidak kaku dan idealisme, dan mulai memahami pentingnya kebijakan serta manajemen proyek secara keseluruhan. Bagian ini membuka mata kami bahwa dunia kerja tidak sesederhana rumus di buku. Disinilah pentingnya berpikir kritis untuk menjembatani antara apa yang kita tahu dan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Next. Dari kesemuanya itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa program magang di bidang cipta karya Dinas PUTR Kabupaten Minahasa Selatan memberikan pengalaman nyata dalam survei teknis, evaluasi dokumen, dan kegiatan administrasi proyek infrastruktur. Meskipun beberapa proyek fisik belum berjalan karena efisiensi anggaran, mahasiswa tetap mendapatkan wawasan mengenai perencanaan dan monitoring infrastruktur seperti SPAM dan PAMSIMAS. Mahasiswa memperoleh pemahaman lebih baik tentang sistem kerja birokrasi dan dinamika teknis di instansi pemerintahan. Next. Berikut ini adalah dokumentasi kehadiran kami selama magang, termasuk juga di dalamnya ada penilaian dari instansi, serta sertifikat sebagai bukti kami telah menyelesaikan program magang ini. Demikian presentasi dari kami. Perhatiannya diucapkan. Terima kasih.